Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSCA Penihal Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung hari ini Rabu tanggal 3 April 2024. Kita akan bersama-sama menyimak dari Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai yang ke-22. Mazmur 103 ayat 15 sampai yang ke-22. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh bersama-sama dengan saya membacakan nats pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran kita sebagai manusia dikatakan dari ayat 15 sampai 16 bahwa manusia itu seperti rumput, seperti bunga di padang yang berbunga, tetapi begitu angin melintasinya, maka bunga pun itu lenyap. Sudah tidak ada lagi, tidak ada bekasnya. Dan juga seringkali kita mendengar manusia itu dari debu. Memang kita ini dibentuk Allah dari debu. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak berharga. Tetapi yang luar biasanya di ayat yang ke-17 dikatakan tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih setia yang dimiliki Tuhan terhadap kita manusia itu tidak terbatas. Tetapi apakah kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu berlaku untuk semua manusia? Ayat yang ke-17 frase berikutnya mengatakan bahwa tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Garis bawah ini. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan yang ke-18 berkata, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan yang limpah yang tidak ada batasnya itu disediakan bagi setiap kita yang hidup takut akan Dia, yang hidupnya selalu berpegang kepada firman-Nya dan selalu ingat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya saat di gereja saja, tetapi selalu mengingat perintah Tuhan, berpegang kepada perjanjiannya, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang yang boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara,
kita sadar bahwa kehidupan kita adalah fana. Sesukses apapun kita sebagai manusia, tetapi tetap itu tidak membawa kita kekekalan. Seberapa kayanya kita, waktu kita mati, kekayaan kita tidak bisa kita bawa. Seberapa tinggi jabatan dan kekuasaan kita, saat kita mati, maka tidak berguna jabatan dan kekuasaan yang kita miliki di dunia ini. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk hidup selalu takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita, Yesus Kristus, yang baru saja kita peringati kebangkitannya dari antara orang mati. Dia yang menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kekekalan, sehingga kita boleh masuk ke surganya yang mulia. Itu sebabnya mari setiap kita boleh memuji Tuhan akan kasih setia Tuhan, akan berkat-Nya, akan anugerah-Nya yang limpah, yang mengangkat kita, manusia yang fana, manusia yang tidak berarti, menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam surganya yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita menyadari bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, kita fana, sesukses apapun kita di dunia ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, maka kehidupan kita tidak berguna, hilang lenyap. Itu sebabnya mari kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa limpah, yang menyelamatkan hidup kita. Maka mari kita selalu hidup takut akan Tuhan. Mari kita selalu berpegang pada firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saat kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, saat kita melakukan kehendak Tuhan, saat kita hidup takut akan Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan yang limpah, maka jiwa kita, hati kita mampu untuk memuji Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar hidup kami ini tidak berarti. Kami fana. Kami seperti debu yang boleh diterbangkan angin. Kami seperti bunga yang di padang yang pada saat ada angin melintas maka bunga itu pun tersapu habis, tidak tersisa. Tetapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang penuh kasih karunia, yang kasih Tuhan limpah atas kami. Tuhan sudah berkorban mati di kayu salib menyelamatkan kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakai kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami selalu mau memuji akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus nikmati kasih Tuhan. Dan ingat selalu syaratnya. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan selalu ingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai buah dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan salam bergema.